Pada masa prasejarah, daerah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Madiun masih berupa hutan lebat yang sangat luas dan belum banyak dihuni oleh manusia secara permanen. Hutan ini dikenal dengan nama Alas Mentaok, yang dalam bahasa lokal berarti hutan yang dipenuhi pohon mentaok, sejenis pohon besar yang khas di wilayah tersebut. Kondisi alamnya yang masih asli dan sulit ditembus membuat wilayah ini menjadi tempat tinggal berbagai suku dan kelompok masyarakat pemburu pengumpul yang hidup nomaden. Masyarakat ini masih sangat sederhana, menggunakan alat-alat batu dan hidup dengan cara berburu binatang liar serta mengumpulkan hasil hutan sebagai sumber penghidupan. Selain sebagai wilayah hutan, Alas Mentaok juga menjadi daerah yang penuh dengan mitos dan kepercayaan animisme yang kuat. Penduduk awal percaya bahwa hutan tersebut dihuni oleh roh-roh gaib dan makhluk halus yang harus dihormati agar manusia tidak celaka. Mereka menjalankan berbagai ritual adat untuk menjaga keharmonisan antara alam dan manusia. Kepercayaan dan tradisi ini menjadi bagian penting dari budaya masyarakat awal yang kemudian menjadi cikal bakal identitas kultural daerah Madiun sampai masa berikutnya. Pada periode abad ke-9 hingga abad ke-13, wilayah Madiun mulai memasuki masa perkembangan yang lebih terstruktur dengan masuknya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang besar di Nusantara, seperti Kerajaan Medang dan kemudian Majapahit. Madiun menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan dan jalur politik yang menghubungkan wilayah timur dan barat Pulau Jawa. Bukti arkeologis berupa peninggalan-peninggalan kuno, seperti arca dan prasasti, ditemukan di daerah-daerah seperti Dolopo dan Geger yang menunjukkan bahwa sudah ada pusat pemukiman yang terorganisir, serta adanya aktivitas keagamaan Hindu-Buddha di sana. Peninggalan ini juga mengindikasikan adanya pengaruh budaya dari kerajaan besar yang memerintah wilayah Jawa kala itu. Selain aspek politik dan ekonomi, masuknya Hindu-Buddha membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di kawasan Madiun. Sistem kasta, upacara keagamaan, serta seni dan arsitektur yang bercorak Hindu-Buddha mulai dikenal dan dipraktikkan. Banyak tokoh dan bangsawan lokal yang kemudian mengadopsi kepercayaan serta tradisi tersebut, sehingga terjadi perpaduan budaya lokal dengan budaya kerajaan besar. Hal ini menjadi dasar bagi pembentukan identitas dan struktur sosial masyarakat Madiun yang lebih kompleks pada masa berikutnya, sebelum akhirnya mengalami transformasi ke arah Islamisasi pada periode selanjutnya. Pada abad ke-15, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Madiun mulai mengalami perkembangan signifikan dengan berdirinya sebuah kadipaten yang dikenal sebagai Kadipaten Purba. Kadipaten ini didirikan oleh seorang tokoh legendaris bernama Kyai Reksogati, yang diakini sebagai leluhur sekaligus pendiri wilayah Madiun. Kyai Reksogati merupakan pemimpin yang bijaksana dan memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat lokal pada masa itu. Melalui kepemimpinannya, kawasan yang sebelumnya berupa hutan dan pemukiman kecil mulai terorganisir menjadi sebuah wilayah yang memiliki pemerintahan tersendiri dengan sistem adat dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kadipaten Purba ini kemudian menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan yang berkembang di kawasan Madiun. Pemerintahan kadipaten ini mengelola sumber daya alam yang melimpah, terutama hasil hutan dan pertanian, sekaligus menjadi penghubung antara kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Tradisi dan adat istiadat yang diterapkan di Kadipaten Purba berakar dari nilai-nilai lokal yang dipadukan dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih kental pada masa itu. Pembentukan kadipaten ini menjadi tonggak awal pengembangan wilayah Madiun sebagai entitas politik dan sosial yang mandiri dan berpengaruh dalam sejarah Jawa Timur. Pada pertengahan abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1568, Kadipaten Madiun resmi berdiri sebagai entitas politik yang lebih mapan dan terorganisir di bawah pimpinan Raden Ronggo Jumeno. Kadipaten ini dibentuk sebagai bagian dari strategi memperkuat wilayah antara Kerajaan Besar Mataram dan Blambangan yang saat itu menjadi pusat kekuasaan di Jawa Timur. Letak geografis Madiun yang strategis, berada di jalur perlintasan utama antara daerah pesisir utara dan pedalaman selatan, membuat Kadipaten Madiun memiliki peran penting sebagai penyangga sekaligus pusat perdagangan dan pertahanan. Raden Ronggo Jumeno dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam membangun struktur pemerintahan dan menggalakkan pertanian serta perdagangan di wilayahnya. Masa pemerintahan Kadipaten Madiun ini juga ditandai dengan perkembangan budaya dan sosial yang cukup pesat. Masyarakat mulai mengenal sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dengan adanya aparat adat lokal seperti camat dan kepala desa yang mengatur urusan administrasi dan hukum. Selain itu, Kadipaten Madiun turut menjadi pusat penyebaran agama Islam yang mulai masuk dan berkembang pesat, menggantikan kepercayaan lama secara bertahap. Hal ini tercermin dari berdirinya pesantren-pesantren pertama dan berkembangnya kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Madiun pada masa itu.
Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Kadipaten Madiun menghadapi tantangan besar dari ekspansi kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Mataram berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh Jawa, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya berdiri sebagai kadipaten mandiri seperti Madiun. Konflik ini muncul karena Kadipaten Madiun menolak sepenuhnya tunduk kepada pengaruh Mataram, mempertahankan kedaulatan dan tradisi lokalnya. Penolakan ini memicu ketegangan politik dan akhirnya menimbulkan beberapa pertempuran antara pasukan Madiun dan Mataram. Pertempuran ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melibatkan strategi diplomasi dan pengaruh agama, karena Mataram saat itu sedang memperkuat penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya. Meskipun Kadipaten Madiun memiliki kekuatan lokal yang cukup kuat, tekanan dari pasukan Mataram yang lebih besar dan terorganisir akhirnya mengalahkan perlawanan Kadipaten Madiun. Setelah kekalahan ini, Madiun harus menerima pengaruh dan kontrol yang lebih ketat dari Mataram, dan banyak pejabat Madiun diangkat langsung oleh Sultan Agung untuk memastikan loyalitas dan integrasi wilayah. Proses ini menandai pergeseran besar dalam struktur politik dan sosial Madiun, yang mulai menyatu dalam sistem kerajaan Mataram Islam. Setelah kekuasaan Mataram mulai menguat di wilayah Madiun, pengaruh agama Islam mulai berkembang pesat menggantikan kepercayaan lama yang sebelumnya dianut masyarakat setempat. Penyebaran Islam di Madiun terjadi melalui peran para ulama dan penyebar agama dari Demak, Jepara, serta pondok pesantren di daerah sekitar seperti Ponorogo dan Magetan. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam secara agama, tetapi juga memperkenalkan sistem sosial dan budaya baru yang kemudian menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Tradisi keagamaan yang muncul, seperti pengajian, peringatan Maulid Nabi, dan tahlilan, mulai rutin dilaksanakan dan memperkuat identitas Islam di daerah ini. Selain itu, berdirinya pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan sosial menjadi kunci utama dalam memperkuat pengaruh Islam di Madiun. Pesantren-pesantren ini menjadi tempat pembelajaran agama bagi generasi muda sekaligus pusat penyebaran nilai-nilai Islam ke masyarakat luas. Tokoh-tokoh ulama dari pesantren berperan sebagai pemimpin spiritual dan tokoh masyarakat yang dihormati. Perubahan ini secara bertahap menggeser sistem kepercayaan dan adat istiadat lama, sekaligus memperkuat hubungan Madiun dengan pusat kekuasaan Islam di Jawa seperti Kesultanan Mataram dan Demak. Letak geografis Kabupaten Madiun yang berada di jalur penghubung antara wilayah pesisir utara dan pedalaman selatan Jawa Timur menjadikannya sangat strategis secara politik dan militer. Pada masa kerajaan Mataram dan periode selanjutnya, Madiun berfungsi sebagai wilayah perbatasan yang penting untuk mempertahankan kekuasaan dari ancaman kerajaan lain maupun kekuatan asing yang ingin menguasai Pulau Jawa. Posisi ini membuat Madiun seringkali menjadi titik persinggahan dan benteng pertahanan bagi pasukan kerajaan yang mengamankan wilayah dari serangan musuh, baik dari dalam maupun luar Jawa. Selain fungsi pertahanan, Madiun juga menjadi pusat jalur perdagangan dan komunikasi penting yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Timur. Keberadaan jalan-jalan utama yang melewati Madiun memungkinkan mobilitas barang dan orang berlangsung lancar, sehingga ekonomi daerah ini mulai tumbuh dengan pesat. Peran strategis ini juga menarik perhatian kekuatan kolonial Belanda yang berupaya menguasai jalur-jalur penting di Pulau Jawa, termasuk Madiun. Akibatnya, wilayah ini menjadi medan persaingan kekuasaan antara penguasa lokal, kerajaan besar, dan kolonial yang semuanya ingin memanfaatkan posisi strategis Madiun untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Pada abad ke-18, pengaruh kolonial Belanda yang diwakili oleh VOC mulai merambah ke wilayah Madiun. VOC melihat Madiun sebagai daerah strategis yang memiliki potensi besar dalam jalur perdagangan dan sumber daya alam, terutama hasil pertanian dan rempah-rempah. Untuk mengamankan kepentingannya, VOC melakukan pendekatan politik dengan membangun aliansi bersama beberapa adipati dan penguasa lokal di Madiun. Melalui perjanjian-perjanjian yang menguntungkan VOC, mereka berhasil mendapatkan hak kontrol atas wilayah tertentu dan akses eksklusif terhadap komoditas hasil bumi yang dihasilkan masyarakat setempat. Pendekatan VOC tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga diikuti dengan intervensi militer apabila ada perlawanan dari penguasa lokal yang menolak dominasi kolonial. Hal ini menyebabkan adanya konflik berskala kecil di beberapa bagian wilayah Madiun, terutama saat VOC memaksa penguasa kadipaten untuk tunduk dan mengakui kekuasaannya. Selain itu, VOC memperkenalkan sistem pajak dan monopoli perdagangan yang membebani rakyat, namun juga membawa perubahan administrasi dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perdagangan mereka. Campur tangan VOC ini menandai babak baru dalam sejarah Madiun, yang mulai terintegrasi dalam sistem kolonial Belanda dan mengalami perubahan sosial ekonomi yang signifikan. Pada tahun 1830,
Ronggo Prawirodirjo, seorang bupati yang memimpin wilayah Madiun, memimpin sebuah pemberontakan besar melawan kekuasaan kolonial Belanda. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan Ronggo Prawirodirjo dan rakyatnya terhadap kebijakan VOC yang semakin menekan rakyat melalui sistem pajak yang berat dan monopoli perdagangan. Ronggo Prawirodirjo dianggap sebagai simbol perlawanan lokal yang menentang dominasi asing serta mempertahankan kedaulatan daerahnya. Pemberontakan ini juga mencerminkan semangat nasionalisme yang mulai tumbuh di kalangan para pemimpin pribumi pada masa itu. Namun, upaya perlawanan Ronggo Prawirodirjo tidak berlangsung lama. Pasukan Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lebih modern dan strategi militer yang matang berhasil menumpas pemberontakan tersebut dengan cepat. Ronggo Prawirodirjo akhirnya ditangkap dan dieksekusi sebagai bentuk peringatan keras kepada rakyat yang berani melawan kekuasaan kolonial. Meskipun gagal, pemberontakan ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Madiun, karena menunjukkan semangat perlawanan rakyat terhadap penjajahan dan menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan berikutnya di wilayah Jawa Timur. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Madiun mengalami perubahan administratif yang signifikan dengan pembentukan Karesidenan Madiun pada akhir abad ke-19. Karesidenan ini mencakup wilayah yang luas, termasuk beberapa kabupaten seperti Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Pembentukan Karesidenan bertujuan untuk memudahkan pengelolaan wilayah jajahan serta pengawasan atas aktivitas ekonomi dan politik di daerah-daerah tersebut. Madiun dipilih sebagai pusat Karesidenan karena letaknya yang strategis di jalur transportasi utama dan pengaruhnya yang cukup besar di wilayah Jawa Timur. Sebagai pusat pemerintahan Karesidenan, Madiun mulai berkembang menjadi kota administratif yang memiliki berbagai fasilitas pemerintahan, seperti kantor residen, kantor-kantor pemerintahan, serta infrastruktur pendukung lain seperti jalan dan stasiun kereta api. Kehadiran pejabat kolonial dan birokrat membawa pengaruh besar dalam tata kelola wilayah, termasuk dalam bidang hukum, perpajakan, dan sistem pendidikan yang mulai diperkenalkan. Pembentukan Karesidenan ini juga mendorong perkembangan ekonomi dan sosial di Madiun, sekaligus menandai integrasi wilayah ini ke dalam sistem kolonial yang lebih terorganisir dan terstruktur. Pada akhir abad ke-19, pembangunan jalur kereta api mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Madiun sebagai bagian dari upaya menghubungkan berbagai kota penting di Pulau Jawa. Madiun dipilih sebagai salah satu simpul utama jaringan kereta api karena posisinya yang strategis di tengah Pulau Jawa, menjadi penghubung antara daerah-daerah pesisir utara dan pedalaman selatan. Pembangunan rel ini membuka akses transportasi yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan pergerakan barang dan orang menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya yang hanya mengandalkan jalur darat dan sungai. Keberadaan stasiun kereta api di Madiun membawa dampak besar terhadap perkembangan ekonomi dan sosial daerah. Kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan distribusi hasil pertanian, terutama padi, tebu, dan kopi yang menjadi komoditas utama daerah sekitarnya. Selain itu, pembangunan kereta api juga mendorong munculnya berbagai fasilitas pendukung seperti pergudangan, pasar, dan perumahan untuk para pekerja dan pedagang. Jalur kereta api ini tidak hanya memperkuat posisi Madiun sebagai kota penting di Jawa Timur, tetapi juga membuka peluang interaksi budaya dan ekonomi yang lebih luas dengan wilayah lain di Pulau Jawa. Pada periode 1942 hingga 1945, Indonesia, termasuk wilayah Madiun, mengalami masa pendudukan Jepang yang membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan politik. Jepang menggantikan kekuasaan kolonial Belanda dengan sistem pemerintahan militer yang lebih keras dan ketat. Di Madiun, banyak penduduk dipaksa menjalani kerja paksa, romusha, untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan fasilitas militer lainnya. Kondisi ini menyebabkan penderitaan luas di kalangan rakyat, termasuk kelaparan, kerja berat, dan perlakuan tidak manusiawi dari tentara Jepang. Selain penindasan fisik, masa pendudukan Jepang juga menjadi momen penting bagi bangkitnya semangat nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan. Banyak pemuda dan tokoh masyarakat di Madiun yang mulai mengorganisasi perlawanan secara sembunyi-sembunyi, membentuk kelompok gerilya dan laskar rakyat. Pesantren dan organisasi keagamaan menjadi pusat penggerak dan penyebar semangat perjuangan. Meskipun dalam kondisi sulit, masa ini memupuk kesadaran politik yang kelak menjadi modal penting saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Kabupaten Madiun mulai menata kembali struktur pemerintahan dan identitasnya sebagai bagian dari negara Indonesia yang baru merdeka. Pada tahun 1948,
Madiun secara resmi ditetapkan sebagai kabupaten administratif di bawah Provinsi Jawa Timur. Peneguhan ini bukan hanya soal pengakuan administratif, tetapi juga langkah penting dalam membangun stabilitas politik dan pemerintahan di tengah dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan pemberontakan internal. Kabupaten Madiun berperan aktif dalam mendukung usaha Republik melalui pengorganisasian pemerintahan lokal dan pengembangan sektor ekonomi. Selain aspek politik, peneguhan identitas Kabupaten Madiun juga tercermin dalam upaya pelestarian budaya dan tradisi lokal yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berusaha menguatkan rasa kebersamaan dan identitas kultural sebagai modal sosial dalam proses pembangunan pasca perang. Kegiatan seni, upacara adat, serta pendidikan mulai diberdayakan sebagai sarana mengokohkan kesadaran akan sejarah dan warisan budaya Kabupaten Madiun. Hal ini membantu masyarakat untuk tidak hanya bangkit dari keterpurukan akibat masa perang, tetapi juga memupuk rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peristiwa Madiun yang terjadi pada September 1948 merupakan salah satu babak kelam dan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, Partai Komunis Indonesia, PKI, memimpin pemberontakan bersenjata di wilayah Madiun dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Konflik ini dipicu oleh ketegangan politik dan ideologis antara kelompok komunis dan pemerintah Republik yang berusaha membangun negara demokratis. Pemberontakan ini menyebabkan bentrokan hebat antara pasukan PKI dan tentara Republik Indonesia, mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak serta kerusakan di berbagai daerah. Pemberontakan Madiun akhirnya berhasil dipadamkan oleh tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh para pemimpin militer seperti Letnan Jenderal Sudirman dan Panglima Besar Sudirman. Keberhasilan menumpas pemberontakan ini menjadi simbol penting bagi persatuan dan stabilitas Republik Indonesia di tengah masa-masa awal kemerdekaannya yang masih rentan terhadap ancaman internal dan eksternal. Meskipun tragedi ini menyisakan luka mendalam, peristiwa Madiun juga memperkuat tekad bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan pemerintahan yang sah serta demokratis di Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, Kabupaten Madiun mengalami perkembangan pesat di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Wilayah ini dikenal dengan tanahnya yang subur dan iklim yang mendukung, sehingga menjadi pusat produksi utama padi, tebu, dan kopi. Pemerintah daerah fokus mengembangkan teknik pertanian modern dan irigasi untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani. Selain itu, koperasi pertanian mulai dibentuk untuk memudahkan distribusi hasil produksi dan memberikan akses permodalan bagi para petani, sehingga sektor agraris menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk Madiun. Di sisi lain, perkembangan industri ringan juga mulai tumbuh, terutama yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, seperti pabrik gula dan pengolahan kopi. Industri ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam. Kota-kota kecil di Madiun mulai berkembang dengan adanya sentra perdagangan dan jasa yang melayani kebutuhan para petani dan pekerja industri. Kombinasi antara sektor pertanian yang kuat dan berkembangnya industri pengolahan menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan ekonomi Kabupaten Madiun pasca kemerdekaan. Memasuki era pasca kemerdekaan, Kabupaten Madiun mulai mengalami proses modernisasi yang signifikan, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Pemerintah daerah gencar membangun fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Merdeka Madiun dan Politeknik Negeri Madiun, yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah tersebut. Modernisasi pendidikan ini membuka kesempatan bagi generasi muda Madiun untuk memperoleh pendidikan formal yang lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain pendidikan, modernisasi juga merambah ke berbagai sektor lain seperti transportasi, komunikasi, dan pelayanan publik. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan akses ke layanan kesehatan serta pemerintahan. Teknologi mulai diadopsi dalam pengelolaan pemerintahan dan usaha, mendorong efisiensi dan produktivitas. Transformasi ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi Kabupaten Madiun, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, menjadikan Madiun lebih siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Kabupaten Madiun dikenal kaya akan warisan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Beberapa kesenian tradisional seperti wayang krucil, sebuah pertunjukan wayang yang menggunakan tokoh dan cerita khas daerah, menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya lokal.
Selain itu, seni reog kendang yang menggabungkan unsur musik dan tari juga sering dipentaskan dalam berbagai acara adat dan festival, menggambarkan kearifan lokal serta semangat komunitas masyarakat Madiun. Tradisi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan nilai-nilai luhur dan sejarah bagi generasi muda. Selain kesenian, upacara adat seperti sedekah bumi yang digelar secara rutin menjadi wujud syukur masyarakat atas hasil panen dan keselamatan dari berbagai bencana. Upacara ini memperkuat ikatan sosial antar warga serta memelihara hubungan harmonis antara manusia dan alam, sesuai dengan filosofi hidup masyarakat agraris di Madiun. Pelestarian budaya lokal ini didukung oleh berbagai lembaga adat dan pemerintah daerah yang aktif mengadakan festival budaya serta mendukung pengembangan seni tradisional sebagai bagian dari daya tarik wisata dan identitas kebanggaan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya era otonomi daerah pada akhir abad ke-20, Kabupaten Madiun mengalami perubahan administratif yang signifikan guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, Madiun terus berupaya memperkuat struktur pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan otonomi ini juga mempertegas batas administratif, termasuk pengaturan pemekaran wilayah yang mengarah pada pemisahan Kota Madiun sebagai daerah otonom tersendiri sejak tahun 1918. Pemekaran wilayah ini memungkinkan kedua daerah, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, untuk fokus pada pengembangan potensi masing-masing secara lebih optimal. Kabupaten Madiun lebih menitikberatkan pada sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata alam, sementara Kota Madiun berkembang sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, dan layanan perkotaan. Sinergi antara kedua wilayah ini terus dijaga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Melalui otonomi dan pemekaran wilayah, Kabupaten Madiun semakin mampu mengelola sumber daya lokal dan memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif bagi masyarakatnya. Memasuki era digital, Kabupaten Madiun menunjukkan kemajuan signifikan dengan mengadopsi teknologi informasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah mulai mengimplementasikan sistem e-governance untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi, seperti perizinan, pembayaran pajak, dan informasi publik secara online. Transformasi digital ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang baru untuk pengembangan UMKM lokal yang mulai memanfaatkan platform online untuk pemasaran produk dan memperluas jaringan bisnis. Dalam bidang pariwisata, Madiun memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya lokal, seperti destinasi wisata Gunung Wilis, Waduk Kedung Brubus, dan berbagai festival budaya yang diadakan secara rutin. Media sosial dan situs resmi pemerintah kabupaten menjadi sarana efektif untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus meningkatkan kesadaran akan potensi daerah. Perkembangan teknologi juga mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan digital bagi generasi muda, agar siap bersaing di era globalisasi. Dengan dukungan infrastruktur teknologi yang terus berkembang, Madiun semakin siap menghadapi tantangan masa depan dan menjadi daerah yang mandiri dan inovatif.